Ya, selamat pagi, pemirsa. Kita masih berada di dalam Riset Indonesia. Kembali kita akan meneruskan sedikit lagi. Nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang apa yang tadi saya kasih judul Indonesia berikhtiar. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau kita pengen mencapainya dan kita pengen mendapatkannya, modalnya hanya satu, ikhtiar, ya. Di dalam konsep ajaran Islam, ya, di dalam ajaran Islam nggak ada istilah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Yang ada hanyalah segala sesuatu atau semuanya terjadi atas izin Allah. Itu yang harus kita camkan baik-baik, ya. Segala sesuatu terjadi atas campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita takabur dengan mengatakan, wah, ini hasil kerja keras saya, ini hasil usaha saya, ini hasil apa. Gak boleh, kita gak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan dari Allah. Itu. Bahkan Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihissalam sendiri mengakui bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dibantu oleh kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, teman-teman. Jadi kita nggak boleh takabur, nggak boleh kita merasa hebat sendiri, nggak boleh, ya. Karena segala sesuatu terjadi semuanya atas izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah kita berdoa, kita berikhtiar, tidak lupa kita bertawakal. Tawakal itu apa artinya? Menyerahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasrahkan semuanya. Setelah kita ikhtiar, ya sudah, kita paling banter udah. Yang penting kita udah ikhtiar, yang penting kita udah usaha, hasil akhir Allah yang menentukan. Semua kita bersandar kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, teman-teman. Nah, kembali lagi kita membahas tentang poin ikhtiar itu. Indonesia berikhtiar, bagian yang kedua. Ini menarik memang. Karena memang kita seringkali gak memahami apa yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu kan artinya kita berusaha. Ikhtiar itu kan artinya kita berbuat sesuatu lah, gitu lah. Bukan berusaha dalam arti labora. Kan kalau tetangga sebelah kan menggunakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya kalau bekerja ya kita seumur hidup kerja terus, ya. Tapi kalau berusaha, ya kita berusaha semampu kita, sekuat kita, setahan kita, seberdayanya kita, gitu loh. Kita yang penting apa, ada usahanya, kita sudah mencoba, gitu. Kalau bekerja lain, labora, asal katanya labor, tenaga kerja, buruh, ya. Berarti kita dipaksa kerja terus, kerja gitu, ya. Bukan begitu konsep Islam itu, bukan ora et labora, bukan. Tapi ikhtiar. Ya, ikhtiar itu kita usaha. Kayak tadi saya singgung masalah adab. Kalau pengen menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab, yang bermoral, bermoral, beretika, seperti yang dicanangkan Pak Dharma Pongrekut, ya ada ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Makmurin dulu ini negara, makmurin dulu ini Indonesia. Suatu negara, penduduk yang beradab, masyarakat yang beradab, kalau sudah mencapai tingkat kemakmuran tertentu. Coba lihat bagaimana negara seperti New Zealand misalkan, yang katanya paling islami, ya.
Kenapa masyarakatnya beradab? Kenapa beradab? Kemakmurannya tinggi. Ya, kemakmurannya tinggi. Bukan kemakmurannya jelek, kemakmurannya tinggi. Kemakmurannya tinggi itu bisa dicapai karena apa? Karena pembangunannya merata, pembangunannya berkeadilan. Kenapa bisa begitu? Karena memanfaatkan potensi kekuatan ekonomi yang ada. Bukan memajukan negara dengan menggunakan potensi ekonomi, potensi mendatangkan pendapatan negara yang nggak ada sama sekali. Contoh, Indonesia bisa banget jadi negara kaya kalau sumber daya alamnya seperti yang sudah saya bilang kemarin, kalau sumber daya alamnya dimanfaatkan, hasil buminya bisa dijual. Dari penjualan hasil bumi tersebut masuk ke dalam SWF atau Baitul Mal, ya. Baitul Mal, makmur negara kita. Kalau kita ngerti konsep zakat, infak dan sedekah, nggak akan mungkin orang di Indonesia ini banyak yang miskin, banyak yang kelaparan. Nggak mungkin. Malah mungkin akan lebih mudah buat kita membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sudah setahun ini mengalami genosida besar-besaran. Tepatnya kemarin tanggal 6 Oktober. Hari ini sih sebenarnya, tanggal 6 Oktober. Sebenarnya hari ini, tanggal 7 Oktober peristiwanya. Peristiwa pengeboman, penyerangan Palestina oleh Zionis Israel itu. Hari ini sebenarnya tanggal 8. Kemarin tanggal 7. Kemarin tanggal 7 Oktober. Kemarin itu setahun. Pasti setahun. Serangan Israel ke Palestina itu. Tanggal 7 Oktober, benar-benar. Kemarin itu. Ya, saya nggak ngikut acaranya di depan kedutaan Amerika di Merdeka Selatan, karena nggak ada blastingnya, karena nggak ada informasinya. Kalau ada informasinya mas, saya udah OTW ke sono kali. Jauh lebih berguna saya menghadiri acara tentang Palestina itu ketimbang hadiri acara yang di Aquatic GBK itu. Ya itu pilihan sih, ya. Itu pilihan. Ya. Kalau saya lebih memilih untuk berempati dan bersimpati sama saudara-saudara di Palestina. Kalau seandainya kemarin itu sampai ke saya. Kalau nggak nyampe ya udah. Gitu. Saya nggak datang. Nah, balik lagi ke masalah ikhtiar itu tadi. Ya. Kita mau kaya aja, kita mau punya uang aja pun ada ikhtiarnya toh. Kita mau, saya dalam bahasa Inggris itu make ends meet, itu ada ikhtiarnya juga, gitu loh. Karena kalau kita berusaha, kalau kita menggunakan kata ora et labora, ya, mohon maaf, yang terjadi adalah seperti yang kita lihat sekarang ini. Orang akan berusaha menggunakan segala cara, menggunakan semua cara, yang penting sampai ke tujuannya. Orang akan pakai segala cara, orang akan pakai semua cara, yang penting tujuannya tercapai. Kalau kita pakai pakem ora et labora itu, karena kalau kita pakai pakem ora et labora, ya, kita nggak akan dibutakan oleh mana yang hak, mana yang batil. Makanya kita orang Islam, kita pakai aja ikhtiar, ya. Karena kalau kita berikhtiar itu, kita masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil dalam usaha kita. Dalam usaha kita, ya kita bisa berikhtiar, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang benar dan mana yang salah. Gitu teman-teman. Itu yang harus rekan-rekan sekalian ketahui, gitu loh.
Itu yang harus rekan-rekan ketahui berkenaan dengan hal yang demikian. Kenapa? Karena kalau kita bersandar pada pakem ora et labora, sekali lagi, ya kita akan terjebak dalam hal ya tadi yang udah kita bahas. Kita bisa yang penting tercapai, apa aja lakuin dah, yang penting tercapai. Ya, itu nggak boleh seperti itu, karena kita bisa nanti malah berbuat sesuatu, kita mau capai tujuan kita, tapi yang kita dapat malah sesuatu yang nggak baik kan, karena kita melakukan kebatilan. Itu nggak boleh teman-teman, itu nggak boleh ya. Jadi makanya mari kita camkan bahwa kita kalau mau pengen mencapai segala sesuatu yang kita inginkan, ada ikhtiarnya. Mengatasi kemacetan di Jakarta ada ikhtiarnya kok. Mengatasi polusi di Jakarta ada ikhtiarnya. Kita mau mendapatkan yang terbaik dalam hidup, bahkan kita mau masuk surga pun juga ada ikhtiarnya. Ya. Jadi mari kita berikhtiar dengan benar, tapi ya apa yang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Yang pastinya yuk sama-sama kita mulai Indonesia berikhtiar. Selamat pagi.